dulu angker banyak. Jadi ular itu hilang di sini. Di sini ada mustika atau apalah secara magic gitu. Pandangan secara magic. Mungkin ada yang bisa nerawang, ada yang kelihatan ular, atau ada yang kelihatan mustika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun berada, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini saya ingin upload sebuah video di mana saya berada di kampung ya. Saya sekarang sedang balik ke kampung pas mudik untuk Idul Adha. Di sini saya sampai ke rumah lalu ingat masa lalu. Saya akhirnya ingin bernostalgia tentang masa lalu. Nostalgia bukan tentang sebuah cinta, tapi tentang sebuah masa lalu hidup di kampung. Ketika saya masih kecil ya, masih seumuran ya, mulai dari SD sampai MTS. Ini salah satunya nostalgia saya. Ini saya berada di sawah saya, Tegal saya ya, warisan dari orang tua. Ini saya di sini ingat dulu ya, masa lalu di sini amat damai banget. Dan saat ini ketika saya balik ke sini saya merasa damai. Di sini tidak ada hiruk pikuk ya, apalagi tentang virus. Kehidupan di sini namanya di daerah pelosok kampung damai sekali. Kalau kemarin-kemarin saya di pinggir jalan raya di Malang sana tempat saya tinggal, tiap hari ada ambulan lewat, suara ambulan, sirene ambulan, terus suara patroli, hiruk pikuk tentang virus, kabar-kabar tentang virus. Di sini tidak ada gitu, tidak ada, dan kehidupan biasa-biasa saja. Orang banyak yang berkegiatan di sawah, di Tegal, ada yang cari rumput, ya ada yang jagongan, biasa-biasa saja ya, juga ada hajatan di kampung sini. Jadi enak damai seperti yang biasa-biasa sebelumnya. Jadi damai, saya terasa damai. Dan kali ini saya nyampe ke rumah kemarin, pulang langsung ingat di sawah ini karena saya itu orang tani ya. Dulu saya sejak kecil sudah biasa ikut tani di sawah, ikut orang tua, bapak ibu bertani di sawah. Saya akan keliling di sini, di sawah sini, di tempat-tempat dulu saya sangat ingat berkesan itu di sekitar sawah ini. Ini setelah ini saya ganti kamera belakang ya, karena itu saya sendiri. Kita ganti kamera belakang. Saya ingin bernostalgia mengingat masa lalu di sekitar sawah ini, di sekitar Tegal saya ini ya. Dulu saya waktu kecil, ini dulu sawah. Di sini ini, di pinggir-pinggir ini sumber. Jadi sawahnya tertata rapi, di sekitarnya tidak rimbun begini, tapi rapi gitu loh. Rapi. Jadi tumbuhan-tumbuhan ini ada tapi rapi, tidak rimbunan seperti ini. Tertata rapi. Nah, di tengah ini sawah dulu, banyak air. Saya ingat dulu ini jalan sejak dulu ya. Ini jalan sejak dulu. Ini dari atas ya, memang ya jurang ya, ada yang jurang. Ini dari atas itu Tegal saya bagian atas, Tegal ya karena lahan kering. Di bawah ini sawah dulu, persawahan yang bagian bawah persawahan. Ini jalannya saat dulu ini ya, tapi ini dulu bersih. Saya ingat bersih ini paras-paras yang penuh sumber. Jadi dulu ini gamping yang dialiri air sumber. Nah ini ya, itu dulu gamping dialiri air sumber. Sekarang sudah tidak berbentuk air gamping yang bersih, yang cuma terlihat batu-batu yang di situ mengalir sumber ya. Tetesan sumber di sini dulu indah sekali, dingin. Sekarang sudah berupa rimbunan seperti ini yang tidak teratur. Dan ini di bawah-bawah ini air.
Di sini kalau ditanami palawija yang memang persawahan seperti padi, lombok itu ya. Ini saya ingat dulu ini aliran air di sini di pojokan sana itu sumber. Bahkan saya minum sumber karena dulu itu bening airnya di sini, sumbernya bening. Bening saya minum di situ ya. Jadi kalau dulu itu ke sawah tidak bawa air dari rumah tapi langsung minum dari sumber. Dan itu sehat. Saya itu sehat dulu. Orang tua saya sehat dulu, semua yang kerja di sini sehat, minum dari sumber itu. Nah ini dulu sawah, ini banyak air di bawah ini dulu. Air sekarang sudah kering ya, sekarang sudah jadi lahan kering. Itu dulu sawah, itu sekitarnya juga sawah. Sawah tidak terlalu rimbunan seperti ini, jadi padang. Yang ada hanya pertanian padi, penuh air, penuh aliran air ya. Ini dulu sawah rapi, penuh air, aliran air bening dari sumber, langsung sumbernya dari pinggir-pinggir ini. Dan di bawah ini sendiri itu nyumber dulu, mengalir dan alirannya ke sungai. Nah itu sungai, nah ini sungai. Sungai ini dulu bening, ini bersih, tidak rimbunan seperti ini karena ini sawah dulu, sawah. Jadi airnya yang dari sawah itu kalau dulu itu ngalir ke sungai. Sungainya bening karena aliran dari sumber-sumber yang ada di sawah-sawah ini. Kalau sekarang sebaliknya, sawahnya sekarang menjadi lahan kering. Terus kalau ingin air, sungainya yang harus mengalirkan ke sawah. Kalau dulu sawahnya yang mengalirkan ke sungai karena sawahnya penuh sumber. Jadi sawah-sawah ini tidak dialiri oleh pengairan air dari sungai, tapi dialiri dari sumbernya sendiri. Nah ini ya, dulu ini sumber. Sekarang sudah penuh rimbunan, sudah tidak teratur lagi karena tidak ada yang merawat dan memang tidak butuh dirawat secara bersih. Karena sekarang bukan lagi ditanamin padi layaknya fungsi sawah yang berair ya, karena sudah kering. Jadi lahan kering, jadi tegal ya, tegalan. Sehingga tanamannya kalau ditanam padi itu kurang bagus. Dan sekitarnya juga tidak ditanami padi lagi, tapi ditanami oleh tumbuhan yang hasilnya tahunan seperti sengon ini. Jadi kalau sendirian nanam padi itu terlalu teduh, terlalu rindang, kurang kena sinar matahari sehingga padinya nggak bagus. Ya sudah, ikut nanam pohon yang hasilnya tahunan seperti kayu-kayu besar sengon seperti ini. Sekitarnya jadi sengon semua. Jadi tanaman di sini tidak ada padi lagi karena sumbernya sudah tidak keluar lagi. Mari kita lihat sungai ya. Ini sudah nggak teratur, ini banyak ularnya ini, banyak ularnya. Dan meskipun demikian, saya tetap merasa damai karena ini bukan kumpul dengan alam banget gitu loh. Alam banget ya, kayak masa lalu ya, walaupun perbedaannya sekarang airnya sudah tidak bersumber lagi, terus tidak beraturan lagi pertumbuhannya ya. Tapi terasa tetap damai karena ya alami begini gitu. Nah ini dulu saya kalau mandi di sungai ini dulu bening dan bersih. Subhanallah, saya ingat masa lalu, subhanallah. Damai sekali masa lalu ya. Ini sungainya dulu lurus, sekarang belok dari situ belok. Ini pinggir-pinggirnya termakan air ya, karena memang nggak terawat sawah ini, sudah nggak terawatnya karena sudah tidak ditanami padi lagi, ditanami tumbuhan yang hasilnya tahunan sehingga jarang disentuh. Dan tumbuhan yang tahunan seperti sengon ini tidak butuh dirawat setiap saat, ditinggal begitu saja. Kalau waktunya pupuk ya pupuk, tapi jarang sekali. Ya ini ya, ini sengon ya, sengon saya ini sudah alhamdulillah sudah besar-besar. Umur 3 tahunan. Saya ingin bernostalgia, menyentuh air, ingat masa lalu. Subhanallah. Dan ini rindang ya, rimbunan. Biasanya dulu saya itu sering kalau begini ini banyak ular, ada ular yang melingkar di atas pohon. Ya mungkin sekarang ada juga ya kalau dicari. Tapi saya dulu itu biasa gitu. Karena ketemu ular itu biasa. Jadi biasa ketemu ular di sini itu biasa, dulu saya ingat. Subhanallah, saya ingat masa lalu. Seakan-akan saya hidup di masa lalu ya.
saya mencoba ingin jebur ya, penasaran ya, ingin menyentuh air yang pernah saya menjadi masa lalu saya. Seger. Bismillahirrahmanirrahim. Asik, adem. Adem ya. Semuanya sudah tidak ada sawah. Sama-sama ditanamin pohon-pohon yang hasilnya tahunan, yakni sengon. Ada bonsai kelapa. Woi, sudah melebar sungainya. Jadi di pinggir-pinggir digerus air sungai. Karena memang sudah tidak kerawat. Ini dulu sungainya lurus. Itu lurus langsung, lurus. Oh, itu digerus, sawah saya juga digerus. Jadi sungai semua. Terkadang juga dulu saya mancing di sini. Ini banyak ikannya karena memang sungai alam ya, bukan sungai buatan pengairan, tapi sungai sumber dari alam. Kita naik lagi. Damai sekali dulu. Kalau mandi ya saya dulu mandi di sungai ini. Di sini dulu padi ya. Itu padi. Nah, saya yang mengingatkan saya juga, ini dulu area sini angker sekali sahabat. Jadi sawah saya ini terkenal angker. Ini gamping lah, gamping kecil ya yang keluar dari sumber-sumber ya. Jadi dulu ini gamping yang batu pasir itu ya. Jadi ngalir dari sumber itu netes-netes air dan banyak ikannya. Damai sekali, jadi bersih. Saya main ikan dulu di sini ya. Bapak ibu saya bertani, merawat padi, dan yang bekerja. Terus saya masih kecil dulu ingat saya lari-larian di sana, di pinggir sana. Saya tuh main air, main ikan, cari ikan. Luar biasa dulu damainya. Sekarang sudah tinggal cerita dan seperti ini. Tapi tetap masih alami gitu. Cuma alaminya berbeda daripada yang dulu. Kalau dulu alaminya terlawat, sekarang alaminya liar. Gitu ya. Dan yang mengingatkan saya lagi dulu, sawah saya ini angker ya. Yang angker itu letaknya di sini. Nah itu. Jadi saya ingat dulu karena memang sekarang nggak terawat juga, nggak ada bapak saya. Bapak saya sudah almarhum sejak 3 tahun yang lalu ya. Sejak itu tidak ada yang merawat. Kalau masih ada bapak saya itu walaupun ditanamin sengon ini bersih. Pinggir-pinggir begini ini nggak ada rimbunan seperti ini karena bersih. Sama bapak dibersihin gitu dirawat. Tapi sekarang tinggal yang muda-muda, saya juga tinggal di Malang. Ponakan-ponakan yang rawat ini juga ibu saya, emak saya perempuan. Ya tidak semaksimal mungkin ngerawat, juga tidak butuh rawat seperti dulu karena memang pohonnya besar-besar ya. Jadi memang sudah berbeda ya. Ponakan-ponakan juga nggak terlalu berkecimpung dengan tani sesempatnya ya. Jadi seperti ini. Nah, ini dulu kalau bapak saya almarhum ingat, ini nggak ada sampai rimbunan kayak gini. Ini mesti bersih, ditebesin begini. Nah, ditebangi ini dulu. Nah, seperti ini. Nah. Oh ya, yang mengingatkan saya juga di sini angker dulu. Entah sekarang ya. Dulu di sini banyak cerita di sawah saya ini, pinggir bawah bambu itu ya. Itu saya nggak bisa ke sana karena ini terlalu rimbun, takut ada ularnya yang membahayakan ya. Itu di sana dulu ada ular besar yang kadang orang cari rumput di sini itu tiba-tiba lewat besar kelihatan secara jelas. Ya cuma lewat saja. Ya waktu itu dipandang bahwa ular itu adalah penunggunya di sini, kata bapak saya. Di pojok itu tempatnya, di bambu itu. Bambunya tetap ada itu. Jadi di situ tempatnya ularnya dulu. Ya kalau menghilang di situ.
Ya mungkin ular jin gitu ya. Kalau ular biasa kan makan manusia ya, atau makan apa, tapi itu enggak. Kalau ada manusia yang menampakkan ke manusia ke orang, ya sudah nampakkan saja, lewat saja begitu sambil berbunyi kayak bunyi ular itu, mendesis gitu ya, besar. Dan ya lewat saja. Itu banyak yang kelihatan orang-orang cari rumput di sini. Termasuk paman saya juga cerita, bapak saya juga cerita. Di sini tuh ada ular besar yang sering menampakkan. Ya sudah lewat begitu saja, dia tidak mengganggu. Bahkan orang sampai yang ngarit di sini, cari rumput di sini, sembunyi-sembunyi kayak mencuri, itu lari ke birit-birit ditampaki ular itu. Ini termasuk nostalgia saya ingat di sini dulu. Subhanallah. Dan saya sendiri tidak pernah ketemu ular itu. Kemudian ini ke atas ya. Atas, jadi ini sawah dulu, sekarang menjadi lahan kering yang ditanami dengan tanaman yang hasilnya tahunan seperti sengon ini ya. Nah yang di atas ini yang rekam saya sendiri ya, karena nggak ada teman. Nah ini atas ini juga ditanami kayak cabai palawija ya dulu. Walaupun kering kan gampang ambil air dari bawah, tapi juga sekarang jadi semak-semak begini ya. Kita menelusuri pertanian saya ya. Saya juga orang tani ya. Oh ya, tempatnya ular itu di sini. Nah itu ya, di sana tempatnya ular katanya dulu. Di situ dulu banyak yang mandang angker. Di pojokan situ, karena memang di situ di bawah itu sumbernya besar. Di pojokan bawah sana itu sumbernya besar dulu. Konon di sumber itulah memang tempatnya dulu ada pohon besar di situ. Ada pohon besar, di bawah pohon itu ada sumber. Pohon apa ya? Pohon apa lupanya? Kayak pohon kelapa itu. Tua dan mati karena sudah tua. Sekarang sudah nggak ada. Di bawah pohon itu sumbernya juga nggak ada. Entah mungkin ularnya juga nggak ada juga. Namanya ular goib, ular jin, mungkin pindah ya, atau tempat sekarang masih tetap ya. Kan ini jadi barongan ya. Dulu kalau ada bapak di situ itu ditempati istirahat sama bapak. Kalau sudah capek di situ bersih, ditempati tiduran karena teduh. Teduh kalau sore pagi itu teduh di situ. Ini saya ingin bernostalgia juga ya. Ingat-ingat masa lalu. Di sini nih sama bapak dulu ditempati tidur malah. Tapi ini bersih. Sini ini bersih dulu. Ini yang dulu sempat disebut angker, ada ularnya ya di sini. Ularnya hilangnya sekitar sini. Karena ini dulu ini pojokan sawah saya. Nah di bawah itu sumber dulu. Oh itu masih ada sumbernya ternyata sekarang. Nah itu masih ada sumbernya di situ, sisi situ ada sumbernya itu masih. Nah disitulah yang angker dulu. Ternyata di sini masih ada sahabat. Ngeri di sini ya. Ini masih ngeri di sini kayaknya. Ini di sini ya. Itu masih ada sumbernya. Masih ada sumber, ini masih berair ini ya. Ini juga, ini di sini. Oh ini memang pohon. Ada pohonnya ya. Oh ya ini anaknya pohon yang dulu yang besar. Jadi tumbuh lagi. Pohon apa? Pohon apa itu ya? Nah, ini masih basah tanahnya ya. Penasaran? Karena di sini saya sudah berada ya. Itu masih basah ya pohonnya itu. Jadi di sini masih berair ya tanahnya. Karena memang pohonnya besar-besar di sini. Jadi masih berair itu ya. Subhanallah. Ngeri, agak ngeri di sini dulu, tapi kalau sekarang enggak begitu. Karena saya sudah akrab ya di sini. Ini tanah saya.
Dan saya sejak kecil ada di sini. Bagaimanapun angkernya, tetap pernah bersatu dengan saya di waktu masa lalu. Jadi ya umpamanya di sini ada makhluk-makhluknya ya kenal sekali sama saya mungkin ya. Sangat kenal gitu loh. Karena sejak kecil saya sudah dulu sering duduk di sini, ini bersih. Minum air di sumber situ. Itu sekarang agak-agak angker rupanya, tetap kita lewat dari sana. Nah, di sini sahabatku. Di sini. Gak tahu kok nggak nampak ularnya ya. Kalau nampak ya enggak apa-apa. Karena ular itu kebesaran dari Allah. Bismillah. Kita menelusuri alam. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini banyak durinya sahabat. Seru ya. Mungkin ada yang bisa nerawang. Ada pering beduk. Saya ingin melihat sumber lagi. Oke sahabat. Nah ini jadi ini area angker sini. Sejak dulu. Capek juga ya. Nah di sini ini area. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata sampai sekarang masih hidup sumbernya yang di sini. Aneh kan? Itu airnya. Nah, aneh kan? Di sini sejak dulu kuat sumbernya. Jadi sampai sekarang ini tidak kering bertahan. Ya bisa jadi ini ada sebuah kekuatan atau makhluk yang tinggal di sini. Saya anggaplah dijaga secara gaib sehingga sumbernya terjaga. Ini masih terjaga dia. Nah airnya masih ada. Subhanallah. Padahal di posisi sawah saya sudah tidak ada sumbernya ya. Di sana sudah tidak ada sumbernya. Yang posisi ini masih ada sumbernya. Di sini dulu pas yang angker di sini ada pohon aren ya, pohon aren apa? Pohon aren yang dibuat sapu itu. Di sini. Ini dulu angker banyak. Jadi ular itu hilang di sini. Di sini ada mustika atau apalah secara magic gitu. Karena secara magic. Tuh. Mungkin ada yang bisa nerawang, ada yang kelihatan ular, atau ada yang kelihatan mustika. Jadi bapak saya insya Allah dulu pernah menceritakan dia kelihatan apa mustika atau apa keris. Oh ya keris. Saya ingat saya keris di sini. Keris pusaka terus apa gitu di sini nih yang tampak yang dijaga ular tapi tidak dikasih. Ya mungkin kalau saya nyepi di sini malam hari mungkin bisa-bisa ya dikasih gitu. Cuma enggak usah lah kalau memang dikasih tanpa nyepi ya mungkin bisa saja. Ini ya. Nostalgia masa lalu sahabatku. Sungguh saya di sini nggak pernah punya rasa takut sedikit pun. Walaupun sendiri atau apa malam hari, karena sangat akrab dengan saya. Saya dulu main di sini masa kecil, ya. Dan sekarang sepertinya lebih sangar lagi karena memang sekarang nggak tersentuh ya. Ini orang ponakan saya mungkin ya motong bambu ini, karena malah sekarang lebih tidak tersentuh lagi ya. Kalau dulu kan tiap hari taninya di sini. Ngeri ya. Mungkin ada yang indigo di sini. Ada kelihatan apa? Kalau saya nggak bisa apa-apa ya. Ini kalau malam tidur di sini, bapak saya almarhum itu sepertinya sering. Insya Allah pernah cerita, kalau nggak lupa saya sering di sini nyepi. Ya tuh ditambahkan apa. Tapi nggak diambil sama bapak saya. Karena bapak saya juga nggak begitu mendalami dunia magic gitu ya. Tak begitu tapi percaya cuma nggak begitu mendalami gitu. Ya itu dianggap sebagai kebesaran Tuhan bukan yang aneh-anehnya.
ada burungnya itu loncat-loncat. Allah karim. Ini kalau malam di sini saya yakin ditampakkan sesuatu. Ini bisa dibuat explore ini. Oke sahabat-sahabat, kita pindah ke posisi yang lain. Ini ditanami masih kecil, ini namanya sengon basah, basia apa basah gitu. Yang di atas ini ya. Jadi juga ditanami sengon ya, itu masih kecil, posisi sarap masih kecil. Ini sudah besar-besar ya. Ini jarang di sini. Ini di sini sudah besar-besar sengonnya. Di sini jarang. Banyak yang roboh dulu waktu angin. Ini ya sengon itu. Sengon. Kita ada di tengah saja. Ini tani saya sobat. Jadi saya itu seorang petani. Nah, ini sengon saya alhamdulillah. Ini investasi. Ini tanaman masa depan ini ya. Lumayan besar-besar, umur 3 tahun ya, 3 tahun. Biasanya 5 tahun bisa dipanen. Ini yang lain ini masih kecil-kecil ya. Ada yang besar, ada yang kecil ya. Perkembangannya tidak sama karena memang kerap ya, tanamannya kerap. Ini sama emak saya ditanami pisang di bawahnya, karena kalau tanaman lain sudah tidak hidup ya, kecuali pisang. Pisang jarang-jarang ya. Itu sampai ke sana ya. Sampai ke sana. Nah ini ya. Ada tanaman satu sisa-sisa yang langsung saya nanam 3 tahun yang lalu. Satu pohon apa yang pahit itu ya? Pohon apa ini? Ini besar ini. Jadi ada perkembangannya cepat sekali, besar. Gak sama, padahal nanamnya bareng ya. Apa yang pahit ya? Mahoni. Nah, di sana ada mahoni besar itu ya. Itu saya waktu kelas 3 SMA, SMP nanam, MTS ya. Nanam, sekarang sudah umur berapa itu? Puluhan tahun. Kalau mahoni lama sekali ya. Kalau sengon cepat, ini sudah 3 tahun. Gak usah ke sana jauh ya. Langsung pulang aja. Nah, ini besar. Oke. Kosong. Lewat tengah. Capek ke sana ya. Sampai sini aja, kita pulang. Demikian sahabat-sahabatku. Ini di kampung ini. Tapi ini area tegalan sawah ya. Yang tidak ada rumah, yaitu mulai situ ada rumah. Jadi rumah saya ke situ. Itu ada jalan nanti. Nah, jalannya. Oke sahabat-sahabatku, demikian. Terima kasih. Ini sekedar nostalgia masa lalu saya sebagai seorang petani yang penuh dengan kedamaian, dengan sawah, sumber-sumber sungai yang bening, dan tanaman-tanaman pertanian yang mengasihkan, yang penuh dengan keceriaan, yang penuh dengan